Israel dikabarkan menolak untuk menyerahkan jenazah Yahya Sinwar pada militan Hamas. Padahal, militan Palestina tersebut sudah meminta agar jasad ex-kepala biro politiknya itu diserahkan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera. Dikutip dari The Jerusalem Post, Selasa 14 Januari 2025, seorang pejabat Israel menegaskan bahwa pihaknya tak akan mewujudkan keinginan Hamas tersebut. Pernyataan itu dilontarkan selesai Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa proposal kesepakatan gencatan senjata telah membuahkan hasil. Dalam pidato yang disampaikan pada Senin 13 Januari 2025 sore di Departemen Luar Negeri, Biden menjelaskan bahwa ada struktur untuk merealisasikan kesepakatan itu, termasuk untuk membebaskan para sandera, menghentikan pertempuran, memberikan keamanan bagi Israel, dan memungkinkan lonjakan bantuan kemanusiaan. Israel dilaporkan telah menyetujui untuk membebaskan 1.000 tahanan Palestina, termasuk 190 orang yang menjalani hukuman selama lebih dari 1,5 dekade. Sementara Hamas akan membebaskan 34 sandera dalam pertukaran khusus itu. Dikutip dari The Jerusalem Post, Selasa 14 Januari 2025, pelaksanaan kesepakatan pembebasan sandera telah disepakati mencakup beberapa tahap. Pada hari pertama pelaksanaannya, 3 sandera akan dibebaskan. Kemudian 4 sandera tambahan akan dibebaskan pada minggu berikutnya. Disebutkan dalam pembebasan beberapa sandera pertama, tentara Israel IDF juga akan menarik pasukannya dari daerah berpenduduk. Setelah pembebasan 4 sandera lainnya, IDF akan mengizinkan warga Palestina yang mengungsi di wilayah selatan kembali ke utara daerah kantong tersebut. Meski begitu, pasukan Zionis tetap diperbolehkan untuk mempertahankan keberadaan mereka di zona penyangga sepanjang 800 meter di koridor Philadelphia. Negosiasi untuk tahap kedua dan ketiga kesepakatan direncanakan akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata. Houthi Yaman melesatkan serangan rudal ke Israel pada Senin 13 Januari 2025. Rudal balistik hipersonik itu diluncurkan ke wilayah Jaffa, merujuk pada pusat komersial di Tel Aviv. Meski begitu, militer Israel IDF mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk mencegat rudal itu. Suara sirene pun meraung kencang di sebagian besar wilayah Israel Tengah. Dikutip dari The Times of Israel, peluncuran itu dilakukan selesai sebuah proyektil ditembakkan dari Yaman berhasil dicegat sebelum melintasi wilayah Israel. Houthi juga mengklaim telah meluncurkan 4 pesawat tak berawak. Seiring dengan itu, polisi Israel melaporkan adanya pecahan dan puing dari serangan rudal Houthi. Menilik potret yang beredar, tampak sebuah rudal menjebol atap sebuah rumah di Yerusalem. Amerika Serikat kembali memaparkan rencana pasca perang di Gaza. Rencana itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Selasa 14 Januari 2025 pagi. Dikutip dari Tribun News, rencana pasca perang ini memuat tentang pembangunan kembali dan pemerintahan Gaza seusai pertempuran. Blinken berharap cetak birunya akan menjadi titik acuan bagi rencana apapun untuk Gaza. Rencana Blinken itu dipaparkan dalam pidato di Dewan Atlantik. Menlu Amerika Serikat itu mengaku siap menyerahkan rencana tersebut pada pemerintahan Donald Trump yang akan segera menjabat. Namun rupanya rencana Blinken itu menjadi isu kontroversial di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Sejumlah pejabat departemen tersebut khawatir rencana itu akan melayani kepentingan Perdana Menteri Israel dan meminggirkan otoritas Palestina. Pertempuran sengit kembali menewaskan pasukan elit Israel di Bet Hanon, jalur Gaza Utara. Dilaporkan 5 tentara Zionis yang tergabung dalam personel unit tempur Z1 tewas dalam pertempuran yang terjadi pada Senin 13 Januari 2025 itu. Dikutip dari Tribun News, Z1 merupakan bagian dari grup Seret Nahal, batalion pengintai Israel. Terkait rontoknya pasukan Israel, IDF menyebut bahwa mereka dipantau oleh kamera Hamas. Menurut IDF, Hamas memasang alat peledak di setiap gang dan mengaktifkannya dari balik terowongan. Taktik itu membuat pergerakan militan Palestina tersebut tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Militer Israel mengungkap, Bet Hanon dipenuhi dengan banyak bom. Mereka menduga alat peledak yang dirakit Hamas itu
berasal dari sisa-sisa bom IDF yang gagal meledak. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengancam bakal mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tindakan itu akan dilakukan Ben-Gvir jika Netanyahu menyetujui kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari Al Arabiya, Selasa 14 Januari 2025, Ben-Gvir juga mendesak Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ben-Gvir mengajak Smotrich untuk bergabung dalam upaya menolak kesepakatan tersebut. Menurutnya, menyetujui kesepakatan itu sama saja menyerah kepada Hamas. Ben-Gvir menyatakan penghentian pertempuran akan merugikan Israel setelah lebih dari setahun berperang. Bersamaan dengan itu, Smotrich pun turut menolak kesepakatan tersebut, namun ia tak mengancam hengkang dari kabinet Netanyahu. Dikatakan Ben-Gvir, Israel harus melanjutkan kampanye militernya di Gaza hingga Hamas menyerah sepenuhnya. Militan Hamas sepakat akan membebaskan sejumlah sandera dalam tahap pertama kesepakatan potensial dengan Israel. Diketahui militan Palestina itu akan memulangkan 33 tawanan. Puluhan sandera yang akan dibebaskan itu termasuk anak-anak, wanita, tentara wanita, lansia, dan orang sakit. Dikutip dari The Times of Israel Selasa 14 Januari 2025, pihak Zionis meyakini bahwa sebagian besar dari 33 sandera itu masih hidup. Namun mereka juga beranggapan bahwa beberapa orang lainnya telah meninggal dunia. Jika tahap pertama terlaksana, maka pada hari ke-16 sejak kesepakatan berlaku, Israel akan memulai negosiasi tahap kedua. Dalam perundingan kedua, akan membahas pembebasan tawanan yang tersisa di Gaza. Diperkirakan masih terdapat 94 sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas, termasuk 34 orang yang dipastikan tewas oleh pasukan Israel IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.